Anakku tersayang, apakah kamu menyadari bahwa aku akan selalu ada untuk selama-lamanya? Aku bukanlah sekedar ilusi yang kamu impikan. Aku benar-benar ada, bahkan ketika kamu sedang menonton televisi atau sedang berpesta dengan teman-temanmu. Kamu hanya tak dapat mendengarku karena kamu tak menaruh perhatian terhadapku. Aku ingin kamu mengenalku, tetapi jika kamu tak meluangkan waktu bersamaku, bagaimana kamu akan mengenali suaraku? Persahabatan merupakan jalanan dua arah. Aku mengasihimu dan akan selalu mengasihimu, tetapi jika kamu tak meluangkan waktu bersamaku, bagaimana kamu bisa memikirkan aku sebagai seorang sahabat? Aku ingin menikmati waktu bersamamu. Tetapi itu merupakan pilihanmu. Aku memilih untuk tetap mengasihimu apapun yang kau lakukan. Dari Bapamu, Tuhan. Anakku terkasih, kukira kamu telah mengetahui bahwa aku tidak menciptakan satu dunia. Bahkan jika kamu melihat di setiap kota besar dan daerah di bumi ini, kamu tidak akan menemukan orang lain yang benar-benar sama seperti kamu. Kamu adalah original, luar dan dalam. Bagian dari tugasmu sebagai anakku adalah untuk mengenal dirimu sendiri, dalam hal-hal apa saja kamu pandai dan hal apa saja yang kamu senangi. Ini bukanlah pertandingan antara kamu dan siapapun juga. Aku tidak menilai dengan kurva. Percaya dirilah, kamu punya hak untuk menjadi percaya diri. Biarkanlah aku menolongmu mengungkapkan cara penggunaan pemberian-pemberian yang telah kuanugerahkan, memperlihatkan pekerjaan yang menggairahkan bagimu. Aku ingin melihat hidupmu masuk dalam perhitungan dari suatu rencana besar. Dari Penciptamu, Tuhan. Anakku yang tercinta, kadangkala kamu berpikir di manakah Tuhan berada, kamu mengatakan, tidakkah Tuhan melihat kesulitan yang aku alami? Di manakah Dia? Aku ingin kamu mengetahui bahwa aku peduli terhadapmu, dan aku berada di sini untuk menyelamatkan kamu. Dunia ini bisa menjadi tempat yang mengerikan, tetapi akulah yang memegang kendali. Jika kau merasa takut, berdoalah padaku. Mintalah pertolongan kepadaku. Dari Bapamu, Tuhan. Anakku yang kukasihi, ada kalanya kamu merasa tidak ada orang yang mengerti dirimu. Tak ada orang yang mengerti ketika kamu merasa gembira dan tak ada yang peduli ketika kamu sedih. Kedua orang tuamu mungkin tampak selalu sibuk. Guru-gurumu mempunyai permasalahan mereka sendiri. Bahkan kawan-kawanmu tampak tidak berempati dengan apa yang sedang kamu rasakan. Tapi aku mengetahuinya. Aku mengenalmu dengan sangat baik dan aku selalu mengenalmu. Aku mengerti segala hal tentang kamu, tentang kegembiraan dan kesedihanmu. Semua pemikiran yang ingin kamu kemukakan namun tidak dapat kamu utarakan, aku mendengarnya, karena aku dapat mendengar suara dari hatimu. Aku melihat, aku mendengar, aku peduli dan aku mengerti. Datanglah. Bicaralah kepadaku sekarang. Dari Bapamu juga sahabatmu, Tuhan. Anakku tercinta, di sekolah, pernahkah kamu dipanggil dengan nomor sebagai pengganti nama? Terdengar tidak manusiawi bukan? Nomor surat izin mengemudi, nomor kartu kredit, dan nomor kartu tanda penduduk merupakan bagian dari kehidupanmu sehari-hari. Sangatlah berbeda jika kamu mendengarkan namamu disebut oleh orang yang kamu cinta. Ketika Maria mengunjungi makam Yesus setelah penyaliban, ia menemukan kuburan itu kosong dan mulai menangis. Namun beberapa saat kemudian suara yang tak asing menyebutkan satu kata sederhana. Maria. Hanya mendengarnya menyebut namanya, Maria mengetahui bahwa Yesus hidup.
Dengarkanlah suaraku. Ketika aku menyebut namamu, kamu pasti tahu bahwa aku hidup di dalam kehidupanmu juga. Kamu tidak pernah menjadi sebuah nomor bagiku. Salam sayang dari Bapamu, Tuhan. Anakku yang tercinta, siapakah menurutmu yang melukis matahari terbenam? Apakah kamu pikir hal itu terjadi dengan sendirinya? Siapakah menurutmu yang membuat langit biru tua dan pohon pinus yang menjulang? Apakah semua itu hanya sekejap lalu tiba-tiba ada? Tak ada lukisan yang melukis dirinya sendiri. Tak ada bangunan yang membangun dirinya sendiri. Apakah bedanya hal ini dengan dunia kita? Aku menciptakan dunia dan segala isinya. Setiap makhluk menunjuk padaku Sang Pencipta. Setiap air terjun menggelegarkan tanda kuasaku. Bukalah matamu nak dan lihat sekitarmu. Ciptaan tidak terjadi karena kebetulan. Aku yang menjadikan semuanya. Dan bagian yang terhebat dari ciptaanku adalah kamu. Luangkanlah waktumu untuk mengamati dan menikmati dunia yang kujadikan, dan tak lama kemudian, kamu akan melihat tanganku di dalam segalanya. Aku adalah perancang semuanya. Dari Sang Pencipta, Tuhan. Anakku yang terkasih, sejumlah orang mencari pertunjukan besar dari kekuasaan-kekuasaanku. Sebagian berpikir bahwa jika mereka dapat melihat satu atau dua keajaiban saja, mereka akan segera percaya kepadaku. Nah, banyak orang melihat Yesus membuat mukjizat ketika ia berada di dunia, sebagian menerimanya dan sebagian tidak. Itu semuanya tergantung apakah kamu mau percaya atau tidak. Kamu dikelilingi oleh mukjizat setiap harinya. Setiap saat setangkai bunga mekar, merupakan suatu mukjizat. Setiap kali seorang bayi melangkahkan kaki untuk pertama kalinya, atau setiap kali seorang suami dan istri saling memaafkan, itu merupakan suatu keajaiban. Aku senantiasa melakukan hal-hal yang tak dapat dijelaskan dan ajaib setiap harinya. Seperti melipat gandakan makanan bagi orang-orang lapar dan menyembuhkan orang sakit. Maka tetaplah buka matamu dan pilihlah untuk percaya. Mukjizat masih merupakan hal yang tak kau duga. Dari Bapamu pemberi mukjizat, Tuhan. Anakku yang terkasih, kamu mungkin telah mendengar sejumlah teori mengenai cara agar kamu dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Beberapa orang mengatakan bahwa hanya mereka yang sangat baik yang akan mendapat nilai. Orang lainnya bahkan lebih bersifat legalistik mengenai hal itu. Mereka mengatakan bahwa kamu harus bekerja cukup keras, cukup baik, merupakan anggota gereja yang taat, tak pernah lupa ke gereja saat hari Minggu, dan mengawasi setiap langkahmu dari pagi hingga malam hari. Sebagian bahkan percaya bahwa walaupun kamu sudah melakukan semuanya itu, kamu tidak bisa sungguh-sungguh yakin kalau kamu akan masuk ke surga. Malangnya, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang baik yang tidak mengerti. Dari dulu mereka sudah menyerah dan percaya bahwa mereka takkan pernah berhasil. Kuharap mereka mengenal kebenaran. Itu tidaklah begitu sulit. Kehidupan kekal hanya didasari oleh pengenalan akan Yesus dan aku. Aku membuatnya demikian sederhana karena aku tak ingin kamu kehilangan hal ini. Dari Bapa Surgawimu, Tuhan. Anakku yang tersayang, orang tua tidaklah sempurna, dan sebagian dari mereka bukan merupakan teladan yang baik. Tetapi setidaknya mereka memiliki akal sehat untuk memberi makan roti kepada anak-anak mereka, bukan memberi batu. Namun aku adalah Bapa yang sempurna. Berarti setiap kali kamu ingin bicara, aku mau mendengarkan. Setiap kali kamu menangis, aku akan memelukmu.
Setiap kali kamu membutuhkan nasihat, aku akan memberikannya. Aku tahu kamu tidak dapat melihatku, tetapi aku ada di sini. Aku merayakan setiap kemenanganmu dan menangisi kekalahan-kekalahanmu. Aku menulis lagu tentang kamu dan menyanyikannya untukmu ketika kamu tidur. Aku membanggakanmu kepada Yesus dan para malaikat. Aku mengasihimu. Aku memberikan hadiah-hadiah yang bagus, oleh karena itu mintalah apa yang kamu butuhkan. Aku takkan pernah mengacuhkan atau melukaimu. Aku sangat bangga terhadap dirimu. Dari Bapa yang mengasihimu. Tuhan. Anakku tercinta. Duniamu selalu berubah. Bagimu, email adalah hal baru. Bagi kakek nenekmu telepon adalah hal baru. Bagi kakek buyutmu jasa pos yang lambat bagai kura-kura adalah hal baru. Tatkala hal-hal baru berkembang, hal-hal lama berlalu. Semua pemerintahan pada waktunya pasti jatuh. Bahkan langit dan bumi pada suatu hari akan lenyap. Tetapi firmanku dalam Alkitab tidak akan berubah. Semuanya adalah kebenaran dan akan selalu menjadi kebenaran. Semuanya masih sama relevannya bagimu sebagaimana firman itu relevan bagi seseorang ribuan tahun yang lalu. Keadaan boleh berubah, namun kebenaran selalu sama. Jika kamu berharap pada suatu hal yang baru, presiden baru, atau beberapa teknologi baru untuk membuatmu bahagia, maka kamu akan kecewa. Tetapi jika kamu bergantung kepada Alkitab untuk menuntun hidupmu, kamu takkan pernah tersesat. Firmanku tidak akan berubah, kamu boleh berharap padanya. Dari Bapamu yang kekal. Tuhan.